Nah, baik ya. Jadi, untuk mata kuliah SIM ini, kita bisa lihat di, Nilai plusnya ya. Jadi nanti teman-teman akan, eee, mendapatkan, eee, fasilitas LMS dari Nilai Plus langsung karena kita sudah membeli buku. Nah yang, eee, jendela yang akan dihadapi seperti ini ya, di sebelah kiri ini, menu-menunya. Nah mungkin kalau sudah bingung, nanti pokoknya klik home aja nanti kita kembali ke menu utama. Nah saya sudah ini juga bisa di ini ya, bisa di ini minimize ya, sehingga, tahu, eee, apa namanya, secara ringkas isi dari seluruh, pelajaran kita dari untuk 1 semester ini. Nah, eee, di atas ini welcome, ini penjelasan bagaimana menggunakan LMS ini sebetulnya ya. Jadi kalau merasa yakin tidak harus akses ini, nggak apa-apa dilewati ya. Nah ditambah saya ada tambahan, ini tambahan dari saya sih kalau yang ini ya. Kalau yang bahasa Indonesia kira-kira itu mungkin tambahan dari saya, bisa saja sih dibuka ya. Coba kita buka ya. Ini saya belum update ya, mohon maaf, masih 2020. Saya jelasin di sini, ya nanti kan, dari Wailay akan diberikan akun. Nah, akun itu saya share ke ke Mbak Putri dan Rizky, eee, dan mungkin ininya nanti akan, saya coba sepertinya nanti akan diberikan yang berbeda ya. Jadi nanti saya harus arrange lagi ya. Beberapa saya bisa import dari yang lama ini. Nah ini, nanti saya update ya. Ini misalnya saya bilang ini pengalaman pertama, jadi sekarang sudah bukan pengalaman pertama lagi ya. Jadi WLE Plus tidak hanya akan kita gunakan untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan soal, tapi juga untuk belajar ya. Jadi teman-teman belajar ini buka di WLE Plus ini, membaca buku ya. Jadi tidak perlu lagi buka-buka buku, bawa-bawa buku tebal. Buku tebal. Sekarang sebetulnya WFH nggak ada masalah bawa buku ya karena kita tidak ke kelas. Tapi, meskipun kita WFH, sebetulnya buka buku juga mungkin kalau bisa kita hindarkan, kita bisa langsung pakai, HP juga mungkin lebih nyaman juga ya, lebih nyaman juga. Jadi kita tidak angkat-angkat di rumah buku besar. Jadi kita juga bisa membaca bahan tambahan. Nah, tadi sudah saya buka ya, saya ada video Prof. Rainer yang menulis buku ini. Tidak ada yang terlewat, tugas pertama tepat di baris atas petunjuk ini berupa assignment 0 ya. Jadi nanti assignment 0-nya, nah kita kembali ke home aja ya. Nah assignment 0, ini cara menggunakannya. Lupa ini assignment 0 apa ya. Nanti ada nilai ya kalau sudah dikerjakan. Oh ini, memastikan apakah kita sudah bisa menggunakan WLE Plus atau tidak. Nah ini tanpa nilai ya. Jadi kalau mengerjakan tugas ini, ada beberapa, ini ya, beberapa catatan yang harus diperhatikan. Nah misalnya ini mengerjakan tugas ini assignment ya. Jadi untuk tugas yang harus dikerjakan disebut assignment. Nah ada nilainya. Kalau nilainya 0 berarti kalau kita kerjakan tidak ada nilai ya yang Anda, teman-teman kumpulkan. Tapi kalau di sini chapter 1 misalnya ya, ada tugas juga kan. Nah ini tugas kelompok, ini ada deadline-nya kapan? 18 April. Tapi ini nggak ada kelompok ya karena kita berdua saja. Jadi tugasnya semua tugas individu berarti ya. Nah nilainya berapa? Nilainya 10 poin. Nah ini ada practice ya, nilainya 5. Reading quiz nilainya 5. Nah saya
eee, pas merekap ini tapi ternyata masih masalah ya. Saya sendiri masih belum belajar, apa namanya, maksimal nih, eee, dan saya tidak tahu nih, poin-poin ini harusnya kan di-set ya, di-set untuk menjadi nilai akhir itu, totalnya kan harus jelas nih, ada yang 10, ada yang 5, itu harusnya kan yang 10 itu yang lebih berat ya, yang 5 yang lebih gampang gitu misalnya. Ini kemarin masih belum diatur nih, masih belum diatur dan kemudian pas nariknya juga saya nggak masalah ya, jadi akhirnya juga, kemarin belum maksimal juga memperoleh manfaat dari sini. Nah tapi, eee, nggak apa-apa, atau yang penting kan pas belajar Anda bisa memanfaatkan ini. Pas penilaian yang saya pakai di Schoology ya, kuis-kuis, dan di sini itu yang terus bisa saya capture gitu ya. Mungkin tidak semua nih, mohon maaf ya. Mudah-mudahan kalau yang ini nanti saya bisa ambil semua gitu ya. Saya masih belum ketemu rekapnya gimana gitu ya. Dan juga kedua, bagaimana saya bisa membagi-bagi nih, membagi-bagi, total sampai 1 semester, itu saya pecah-pecah nanti harus 100 misalnya untuk kan aktivitas itu ada aktivitas kuis, ada aktivitas ini harian gitu ya, harian ini. Yang harian ini 100, aktivitas kuis juga 100 misalkan, ditambahkan dua-duanya menjadi aktivitas nilai aktivitas teman-teman. Nah yang harian ini, berarti saya harus punya total ini kemarin belum dihitung gitu ya. Itu, nah kembali ke materi ya. Jadi, welcome ini, kita, eee, tunda, silakan langsung saja misalnya di sini. Why should I study information system? Nah, kita coba bahas ini ya. Jadi yang teman-teman bisa pakai yang bebas itu dari bukunya gitu ya, membaca di sini. Nah, pas membaca buku ini, teman-teman bisa bisa stabilo-stabilo seperti yang saya lakukan ini. Jadi nanti ketika teman-teman buka mungkin tidak keluar ya stabilo-stabilo ini, karena ini yang, buat saya, per user gitu ya. Nah, kemudian juga bisa copy ya, copy teks nih. Nah, ini kalau untuk ngasih stabilo begini. Nah, jadi ada kuning gitu ya. Nah, kalau ngopi ya tinggal copy paste, copy ya, terus pindahkan ke Word gitu. Nah, kemudian yang satu lagi fasilitas itu, kita juga bisa bikin nah, flashcard. Nah, ya ini ya, flashcard. Jadi new deck. Jadi ini contoh flashcard yang sudah saya buat, globalization. Nah, flashcard-nya ini. Ini buka apa namanya, select card itu buka gambar. Dari buku itu ada file-file gambar itu sudah, eee, dia pisahkan sendiri. Sebentar kalau flashcard ya nanti deh ya saya, ini lagi ya, eee, explore lagi. Sudah setahun tidak menggunakan. Nah, tapi ini cukup banyak sih, cukup bagus gitu ya, memudahkan. Jadi hampir sama dengan kita membaca ya, buku fisik ya, bisa kita stabilo gitu kan, bahkan bisa kita ambil yang penting-penting ya, tidak perlu kita ketik ya. Kalau dulu buku fisik kan kita ngerangkum itu kita tulis tangan ya, di buku pisah. Meskipun memang kalau tulis tangan mungkin sambil menghafal ya, sambil belajar. Tapi ini juga copy paste kan sama ya, kita baca juga kan yang penting ini terus kita ambil, kita, masukkan di, ini kita.
Nah, kita coba lihat materinya saja ya. Introduction to Information System. Nah, opening case-nya mungkin tidak saya baca, langsung di sini aja ya. Jadi mengapa kita harus mempelajari sistem informasi? Ada 3 yang disampaikan di sini. Yang pertama adalah karena kita adalah pengguna IT yang kita sebut sebagai informed ya. Jadi jangan kita merasa cukup sebagai pengguna IT tapi yang awam gitu ya, yang awam. Kita harus berusaha menjadi pengguna IT yang informed ya, well informed ya, yang tahu kemampuan IT itu seberapa jauh. Kita kan sebagai pegawai nanti ya, sebagai pegawai jangan sampai ya kita tahunya komputer hanya Word buat ngetik saja. Padahal kan kita tahu banyak sekali yang bisa dilakukan dengan PC, laptop gitu. Apa saja itu, nah ini yang akan diberikan kepada kita ya, mengolah data, kemudian menyajikan report data ya, meringkas ya kepada pimpinan kita supaya mereka bisa mengambil keputusan dengan tepat ya, dan kita harus bisa memberikan feedback ya data kita karena menjadi informed user ya, kita paham apa saja yang dapat dilakukan oleh teknologi saat ini. Nah, yang kedua di atas itu ya, kalau informed user ini paling minimal kita harus bisa jalankan. Itu yang kedua adalah kita juga bisa berkesempatan masuk ke dalam karir di bidang IT ya. Jadi karir di bidang IT itu sekarang menawarkan cukup banyak ya, cukup banyak jenis ya profesinya. Nah, ini kita akuntan gitu ya, yang dibekali dengan kemampuan IT pasti akan lebih unggul ya dibandingkan dengan akuntan yang biasa-biasa saja. Nah, jadi akuntan IT itu contoh ya, teman-teman saya banyak keluar mendirikan perusahaan IT, Pak. Kenapa? Kadang-kadang karena orang IT disuruh bikin program akuntansi itu mereka kebingungan, tidak paham logika akuntansi. Nah, kita orang akuntansi gitu ya, yang paham komputer, pasti ketika kita bikin aplikasi akan menjadi leading ya, mengalahkan orang-orang IT. Orang-orang IT. Kita bisa jadi bisa jadi bosnya mereka, bosnya mereka. Kita bisa menjelaskan apa yang harus disusun biasanya. Dan yang ketiga, kita jadi orang IT beneran ini ya. Kita memanage sumber daya informasi. Nah, information system ini memang bukan untuk orang IT ya. Jadi ini untuk orang non IT ya, diberikan pengetahuan tentang IT, tentang IS ya, information system. Nah, maksimalnya yang kita bisa lakukan adalah memanage resource. Tapi untuk menjadi teknisi IT ya mungkin kita harus menjadi orang IT murni ya, full. Nah, ini penjelasan lebih lanjut yang dari alasan pertama kita harus mempelajari information system ya. The informed user. Kita menjadi pengguna yang well informed ya, yang memiliki pengetahuan yang baik ya tentang manfaat-manfaat IT. Apa saja? Yang pertama, ya tadi sudah saya jelaskan sepintas ya. Tapi dari sini mungkin teman-teman bisa memperoleh wawasan yang lebih luas lagi tentang informed user ini. Jadi yang kita biasanya ketahui gitu ya, adalah yang di depan-depan saja gitu ya, tentang IT itu ya yang kelihatan. Tapi ketika kita bisa mengetahui di balik gitu ya, yang kelihatan di depan ya,
aplikasi Word, aplikasi Excel gitu ya, PowerPoint gitu ya, itu mungkin yang kelihatan di depan gitu ya. Nah, kita di sini kita akan mempelajari behind ya, IT application ya, di belakangnya itu seperti apa sih gitu ya. Mungkin tidak semua juga. Nah, tapi ya kita coba mulai lebih tahu lebih banyak ya, bukan hanya yang ada di depan, tapi juga yang ada di belakang. Di depan dan belakang ini sebetulnya ungkapan, ungkapan. Tapi kayaknya bisa juga kita gambarkan, secara harfiah seperti itu ya. Di belakangnya betulan di belakang itu, yang tidak kelihatan ya, di depannya yang kelihatan, aplikasi-aplikasi. Nah, kalau kita tahu lebih banyak, tidak sekedar yang ada di permukaan saja, tapi sampai di balik ya, eee, aplikasi itu, maka kita diharapkan akan memberikan manfaat yang lebih besar gitu ya, kepada, kantor kita nanti ya, kepada pekerjaan kita, pada rekan-rekan kita. Dan yang kedua, kita dapat memberikan input yang berharga ya, kepada rekan-rekan kita, kepada kantor kita kan. Kita jago sedikit aja Excel udah jadi rujukan teman-teman. Seneng kan, kalau saya dulu juga ya seneng gitu rasanya. Kemudian ada yang bertanya gitu ya. Kan di kantor itu tidak semua, pernah berkuliah ya seperti kita kan, yang senior gitu ya, atau bahkan ada yang, apa namanya, karir dia dulunya, CS gitu ya, terus masuk honorer gitu, terus jadi pegawai gitu kan. Tidak semua punya kemewahan ya seperti kita untuk belajar di, perkuliahan dan atau mendapat, eee, ini ya, penjelasan tentang, eee, behind IT application ini. Nah, berarti kita bisa memberitahu mereka ya, jadi berharga, hidup kita berharga. Kemudian you can recommend and help select IT application. Nah, kita juga pada saat kantor ingin, apa namanya, menerapkan aplikasi, untuk kantor ya, kita bisa karena kita tahu bagaimana aplikasi yang bagus gitu ya, itu kita juga bisa memberikan rekomendasi. Kita akan aware terhadap teknologi-teknologi baru. Oh, kita karena tahu perkembangan saat ini seperti apa, nah nanti ada perubahan-perubahan kan, kita juga, cepat bisa, peduli ya, kita tahu, oh kita bisa diskusi ya, dengan teman-teman yang lain. Ada film baru aja kan kita senang diskusi kalau kita tahu lebih dulu ya, apalagi ini ya, jadi ada new teknologi ya. Nah ini, eee, yang akan diberikan di buku ini, adalah, teknologi sampai saat ini ya, jadi ini kan terbitan baru, 2018, 2019. SIM yang lama makanya tahun lalu itu saya, udahlah apalagi ada penawaran, eee, gratis gitu, karena SIM yang kita pakai udah lama sekali gitu ya, jadul gitu. Teknologi itu kan cepat ya perkembangannya. Jadi sayang sekali kalau kita belajar apa yang sudah, outdate ya, sudah usang. Kita malah pas diskusi di luar ketahuan tidak tahu gitu ya, kok katanya belajar SIM gitu ya, ternyata bukunya yang lama. Tahun lalu saya memberanikan diri, pakai yang terbaru gitu ya, ya dan di sini alhamdulillah banyak ya, yang terbaru, isu-isu di IT. Nah, kemudian juga kita tahu ya bahwa IT dapat meningkatkan kinerja kita, seperti apa gitu ya, dari diskusi-diskusi yang akan kita, peroleh nanti ya di pembahasan ini. Kemudian memahami IT is very beneficial to entrepreneurs ya, jadi untuk wirausaha, untuk wira swasta, untuk bisnis ya. Itu juga bahkan mungkin jadi, profesi kita nanti ya, karena kita paham, kita lihat, di dunia lingkungan kita masih banyak belum paham, kita, eee, apa namanya, terinspirasi gitu ya untuk membuka bisnis ya, yang menggunakan IT itu kan siapa tahu bisa saja juga, menjadi jalan kita memperoleh, membuka jalan menambah penghasilan. Nah yang kedua tadi itu, IT offer career opportunities ya. Nah apa saja karir
IT, programmer, business analyst, system analyst, ya designers, ya. Itu di bidang coding lah ya, bidang pengembangan aplikasi. Kemudian di eksekutif ya, itu bisa jadi CEO, ya, Chief Information Officer. Kemudian, nah di luar itu adalah mungkin teman-teman sering mendengar ya, 5-10 tahun yang akan datang akan banyak profesi yang hilang katanya ya, yang hilang. Hilang itu bukan berarti apa namanya, ya karena pekerjaannya sudah tidak diperlukan lagi, digantikan oleh IT. Ya. Jadi misalnya 50 pekerjaan hilang, nah kan pekerjaan itu tetap harus ada ya, apa namanya, fungsinya itu kan tetap ada. Mereka hilang itu karena sudah ada IT yang menggantikan. Nah, IT yang menggantikan itu adalah profesi baru sebetulnya di bidang IT. Jadi misalnya 50 pekerjaan hilang, ada 10 pekerjaan IT baru, gitu ya. Mungkin sekarang teman-teman banyak mendengar data analis, gitu ya. Data analis ini katanya profesi yang sekarang sangat dibutuhkan, gitu ya. Kenapa? Karena dia menggantikan profesi-profesi lama. Sekarang namanya data analis, gitu ya. Data scientist ya, data scientist gitu ya. Itu juga ini ya, data warehouse ya. Itu beberapa profesi baru. Nah, kemudian ini ya contoh profesi baru. Jelaskan. Top job ranking ya. Jadi nomor komputer sistem analis ini nomor 3 dari 100 ranking pekerjaan. Software developer nomor 13. Menarik kalau kita melihat ke 100 job ranking ini ya. Akuntan di mana ya? Dokter di mana? Pengacara di mana? Ternyata nomor 3 itu apa, komputer ini 30 ya. 4 4 4 pekerjaan di bidang komputer itu masuk di 30 ranking paling tinggi ya. Komputer sistem analis, software developer, web developer, IT manager. Nomor satunya mungkin coba nanti lupa saya di bukunya ada penjelasan atau ada referensinya ya, nanti bisa kita cari di referensinya untuk mengetahui keseluruhan dari 100 ini. Ini menurut US News and World ya, report. Nah, tapi menurut Forbes ya, bahkan dari 10 itu 3 IT ya. 3 itu. Dari 10 ranking tertinggi top job ya menurut para profesional gitu ya. 3 adalah bidang IT, information security, software engineer, computer system analyst. Bayangkan ya, 10 pekerjaan gitu ya. 10 pekerjaan, 3-nya adalah pekerjaan IT. Jadi kalau sekolah itu kan jurusan ada berapa? Mungkin ada 50. Ada 50. Ternyata yang masuk jurusan IT dia dapat 30% ya. 30% untuk bisa berkarir di karir terbaik gitu kan. Sisanya ada 50 itu kan berarti sisanya ada 49, 49 bidang lain ya. Geografi misalnya kan, teknik, akuntansi itu ya, kehutanan ya, dan lain-lain ya. Itu 49 itu rebutan kan. Rebutan untuk masuk ke 10 terbesar itu apa namanya? Kesempatan mereka hanya 70% saja. 70 apa namanya? Ya mereka rebutan di 70%-nya, yang 30%-nya miliknya orang IT saja. Nah, dari sisi uangnya 2 itu paling tinggi ya, software engineer nomor 1 gitu ya. Meskipun dari sisi sini software engineer nomor 7 ya, top job-nya, tapi uangnya nomor 1 penghasilannya. Nah, kemudian terakhir ya, dari 3 alasan itu kan,
Managing information resources. Apa namanya, kita akan sangat membantu ya di kantor kita jika kita memiliki kemampuan memanage ya sumber daya informasi. Karena sekarang tidak ada kantor yang tidak terekspos dengan IT. IT atau IS has an enormous strategic value to organization. Nah, jadi kalau perusahaan kita itu lebih bagus IT-nya pasti itu ya, dia lebih baik kinerjanya dibanding perusahaan lain yang tidak mau menggunakan IT. Sekarang kan apa namanya, supermarket, mall, toko-toko fisik itu kan sudah kesulitan menjual produk mereka ya. Gara-gara apa? Gara-gara sudah banyak online market ya, online apa namanya, store ya, online store. Orang sudah tidak lagi beli itu yang terpikir bukan beli datang ke toko, tapi beli ke online saja, lebih murah gitu ya. Apa namanya? Tidak harus pergi ya, tidak harus keluar kan. Kenapa lebih murah? Karena online store itu tidak perlu membayar pegawai untuk menjaga barang di seharian gitu ya, menjaga barang seharian. Tidak perlu membayar gudang, tidak perlu sewa apa namanya, tempat ya untuk mendisplay. Pegawai itu juga selain menawarkan kepada calon pembeli yang datang, mereka juga kan harus bersih-bersihin kan ya barang-barang yang kita jual itu ya. Harus sewa listrik, harus sewa apa gitu. Nah, online itu kan menghapus semua biaya-biaya itu ya. Hapus semua biaya-biaya itu sehingga yang mereka tawarkan pasti lebih murah dibandingkan dengan apa namanya, toko ya, toko. Saya pernah nyoba itu datang ke toko offline gitu ya, mau beli kulkas ya bisa bedanya 3 juta 4 juta ya. Saya manfaatin nih posisi sekarang ini ya. Ya saya curang berarti ya. Ya tapi namanya pelanggan ya bebas-bebas saja ya pelanggan saja. Jadi saya manfaatin masih ada offline itu, kekurangan online kan satu ya, kita tidak bisa tanya-tanya gitu ya, tanya-tanya. Tidak bisa melihat juga barangnya. Jadi kita datang ke offline store, tanya-tanya, ini bedanya sama produk ini apa gitu ya, ini keunggulannya apa gitu ya, dijelasin sama pramuniaganya, sampai kita tahu, oh ternyata yang bagus itu misalkan ya, yang inverter gitu ya, teknologi inverter. Nah, kan tidak ada kewajiban kalau sudah bertanya harus membeli. Jadi belinya mah nggak di situ. Ya kita, "Oh ya Pak, nanti dipikir-pikir dulu ya." Saya milih apa namanya, ngumpulin uangnya dulu ya. Kan udah tahu harganya berapa di situ ya. Terus di rumah ya cek online ya, cek online ya. Kita lihat yang target barang itu, eee, kan boleh juga motret-motret gitu. Ya tipenya aja udah tahu gitu ya, langsung di-search aja di apa, Tokopedia, Bukalapak, di mana kan. Nah, itu banyak juga kan di online itu keluar banyak toko gitu. Toko kita bisa pilih yang, eee, paling murah ya, paling murah. Nah, beberapa saya lihat penjual di online itu, penjual yang dia bisa akses langsung ke distributor ya, dia ngambil barang sedikit-sedikit aja gitu, 10 gitu ya. Terus dia jual habis ya ambil lagi gitu. Jadi, bagi penjual pun, ini sebetulnya banyak membuka penjual-penjual baru itu ya. Jadi nah ada juga toko yang masuk juga ke online kan, masuk juga ke online. Nah dia tidak bisa jual beda.
di online tetap jadi tetap juga ada yang online yang mahal sama dengan harga di, online, ya. Nah jadi, apa namanya, kita bisa memilih itu, ngambil dari yang, pemain yang bukan toko gitu ya, yang toko offline ya. Jadi memang dia spesial di online. Pasti harganya, jauh. Itu saya beli dan, eee, sama aja purna jualnya, eee, karena kan sama asli ya. Itu, managing ya. Yang kedua, kenapa, penting me-manage information resource ya, IS atau IT itu expensive ya. Jadi dia, mahal ya. Sekali kita masuk ke situ, berarti kita harus siap sumber daya organisasi banyak kita pakai untuk itu ya, opportunity cost ya, tidak bisa kita, mengembangkan yang lain. Memang kalau salah strateginya gitu ya, IT-nya ternyata 2 tahun sudah, eee, ketinggalan zaman, ya memang ini juga ya, memang apa namanya, menjadi masalah juga buat perusahaan ya. Ada banyak perusahaan yang gara-gara salah mengambil keputusan, dalam, peningkatan IT mereka malah jadi turun gitu ya. Oleh karena itu harus ada orang yang bisa gitu ya, memahami, itu semua, eee, nah rata-rata kan karena kita, taunya bukan orang IT gitu, tidak pernah belajar IT secara khusus gitu. Kita, pabrik saja, mesin-mesin saja yang kita tahu ya untuk produksi kita, tapi aplikasi dan lain-lain tidak mengerti. Jadinya pas ada yang nawarin misalnya kita pikir sudah bagus, ternyata sudah usang. Jadi kita, eee, salah mengambil keputusan. Nah ini bisa kita kurangi ya dengan kita, memahami, perkembangan teknologi yang baru. Jadi meskipun mahal, kalau memang, eee, apa namanya, eee, ramalan ke depannya itu bagus ya, bisa kita lakukan. Nah kemudian ada evaluation of MIS function. Ini nanti akan dibahas secara, tersendiri. Nah, eee, ini masih diskusi itu ya, managing information resource. Ada 2 istilah yang harus kita pahami, ada MIS personel dan end users. Jadi MIS personel itu ya sebetulnya orang IT ya. Nah end user ini sebetulnya bukan orang IT tapi menggunakan fasilitas-fasilitas IT. Nah ini yang harus kita manage juga ya, bisa memberitahu end user bagaimana operasikan atau menggunakan fasilitas-fasilitas IT dengan, baik ya. Nah kemudian dengan perkembangan IT yang ada saat ini, orang IT ini ya, MIS personil ini atau AIS departemen ini, perannya sekarang berubah. Sekarang itu ada kecenderungan orang semakin banyak yang akan mulai tahu IT gitu ya, karena IT semakin masuk ke, eee, sendi-sendi kehidupan gitu ya. Nah itu membuat orang IT menjadi, bisa agak lebih ke belakang gitu ya, agak lebih ke belakang. Jadi mereka menjadi consultative function gitu ya. Nah kalau dulu traditional function, kalau dulu kita, datang satu-satu ke ini ya, ke meja-meja, terus kita menjelaskan cara memasang jaringan gitu ya, cara menggunakan aplikasi. Nah sekarang tidak ya, orang sudah bisa sendirilah. Jadi yang, kita hanya, yang benar-benar teknis banget ya, IT banget. Jadi kita hanya konsultatif. Ada banyak biasanya, pegawai lain yang, baik pengetahuannya ya, pengetahuannya cukup baik tentang IT. Nah ini ya, traditional function, managing computer operation ya, staffing, training, developing IS skill ya, jadi memberikan penjelasan skill IS. Providing technical service ya, memberikan servis layanan teknis. Merencanakan, mengembangkan, dan mengendalikan infrastruktur. Itu yang lama.
tradisional ya. Nah, kalau sekarang initiating and designing specific strategi IAS. Jadi dia pandangannya sudah jauh lebih jangka panjang, gitu ya. Tidak yang namanya jangka pendek yang shortcut, ya. Ya, tapi yang lebih berjangka panjang. Karena sudah banyak yang bisa
Cukup ya? Kalau cukup ya kita apa namanya, kita cukupkan sampai di sini perkuliahan kita. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.